Baik, kita lanjutkan persidangan. Skor dicabut dan sidang tetap terbuka untuk umum. Saya tadi sampai Julianis ya. Sekali lagi, Saudara Julianis ya. Saudara kan bendahara di perusahaannya Nazarudin. Ya, wakil direktur keuangan, Pak. Wakil direktur keuangan. Oh, wakil direktur keuangan. Nah, kemudian uang-uang yang saudara kumpulkan yang ada di dalam kas saudara dan yang saudara keluarkan itu berasal dari mana? Ada yang dari APBN, ada yang dari fee proyek, Pak. Oh, dari APBN maksudnya perusahaan saudara ini tadi mengerjakan proyek APBN. Betul. Itu keuntungannya masuk situ. Atau gimana maksudnya? Iya. Jadi uang yang dari PPN itu? KPPN masuk ke rekening-rekening perusahaan. Ya, Artinya itu apakah itu maksudnya keuntungan daripada proyek yang kemudian dilaksanakan oleh perusahaan? iya ada keuntungannya sekitar, tadi kan Bu Rosa bilang kita harus dapat diskon 40 plus 3, 43%. Ya. Kalau dikurangin dengan biaya operasional itu sekitar 35% harus bersihnya. Itulah yang masuk ke kas itu. Iya. Kemudian pemasukan berikutnya itu dari fee proyek. Di proyek kita simpannya di berangkas X, Pak, tidak dicampur dengan operasional kantor. Oh, beda. Beda. Tapi antara dana yang didapat dari keuntungan proyek APBN dengan dana yang berasal dari fee itu dicampur apa tidak? Tidak. Terpisah. Terpisah. Jadi ada dua berangkas. Ada dua pencatatan. Dua pencatatan. Kalau berangkasnya tempat naruh uangnya sama? Atau dipisah juga? Bisa. Tetap dipisah juga? Bisa. Oh, jadi nggak campur ya? Tidak. Fee, pembukuannya beda, berangkasnya juga beda. Betul. Oh. Jadi ada berangkas X dan berangkas in. Kalau berangkas in itu berangkas operasional. Itu berasal dari uang-uang KPPN yang kita mengerjakan proyek dari APBN P dan APBN murni. Kalau berangkas X itu dari VV yang kita dapat dari BUMN yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Rosa. Ya. Nah, uang yang dibawa ke Bandung berkaitan dengan pemilihan ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat ini yang dari berangkas mana? Operasional. Berangkas, maksudnya berangkas yang mana itu? Yang mana yang dari Yang dari KPPN pengerjaan proyek APBN dan APBNP. APBNP. Bukan dari uang-uang BUMN. Bukan dari fee. Bukan. Oh, kalau uang fee dipergunakan untuk apa? Banyak sih, Pak. Antara lain Beli mobil. beli mobil apa? Beli mobil Mercy-nya Pak Nazar. Versinya Pak Nazar. Terus apa lagi? Ada rumah Duren 3. Rumah Duren 3 maksudnya rumah siapa? Itu atas nama Pak Hasim, Pak. Hasim di Duren 3. Iya. Bukan Duren Sawit ya? Duren 3. Nah, agak mirip-mirip aja ya. Duren 3-nya di Mampang. Oh, iya. Terus apa lagi? Yang saya tahu sih yang aset yang dari itu ada sebagian yang untuk bayar operasional di rumah pejaten. Rumah siapa itu? Rumah Bu Neneng. Yang nomor 7 ya? Iya. Pejaten nomor 7. Iya. Ya. Terus kemana lagi? Banyak sih. Untuk beli Harrier yang untuk terdakwa pakai mana? Operasional kantor, Pak. Operasional kantor. Iya. Dari PT apa? Pasifik. PT Pasifik. Itu dari seluruh PT itu masuknya di satu berangkas. Iya. Jadi uangnya tetap di bank, Pak. Dari mana saudara tahu bahwa itu dari uang operasional? Iya kan pembukuannya beda, Pak. Direkturnya aja kemarin kami periksa di sini katanya dari fee proyek Unair. Jadi saya terangin dulu, Pak. Nah, ya terangkan.
Jadi waktu tahun 2008 itu ada pekerjaan 2009 ada pekerjaan online itu antara JO antara PP dengan mahkota. PP itu Pak Lukman, mahkotanya itu Mari Simatondang yang tanda tangan 2 orang itu. Nah, itu nilainya sekitar 235 M. Jadi Mari Simatondang hanya menyuplai sebagian kecil dari nilai itu, barang-barang. Tapi gedungnya yang mengerjakan PP. Nah, dari nilai gedung PP itu harus bayar fee ke Permai. Permai Group. Iya, ke Permai Group. Nah, waktu tahun 2009 PP maunya bayar fee-nya via secara legal. Jadilah dibuat tagihan dari pihak ketiga ke PP. Sepertinya PP itu beli barang ke Pasifik. Jadi saya menagih fee itu pakai faktur pajak asli, pakai faktur pajak. Nah, rincian apa yang harus saya tagih itu orang PP yang mengeset kayak besi ulir, kabel beton itu itemnya orang PP yang email ke kita. Nah, dia itu buka PO-nya ke Pasifik. Nah, dari Pasifik dibayar sekitar 40 miliaran. Jadi yang masuk ke Pasifik itu 40 miliar. Jadi saya pakai faktur pajak, PPN-nya yang menanggung PP. Jadi fee-nya misalnya 40 miliar Pak, sama PP ditambah 4 miliar. Karena kita nggak mau dikenakan pajak. Jadi PP bayaran 44 miliar. Nah, kita nagihnya nggak langsung 40 miliar Pak, bertahap. Kalau nggak salah 3 invoice. Nah, itu tahun 2009 mulainya itu 2009 itu mulai bulan Agustus penagihan kita ke PP. Nah, 44 miliar itu udah masuk ke rekening PP. Jadi uangnya itu jadi sebenarnya itu ilegal. Tapi karena pakai faktur pajak masuknya ke legal. Gitu loh Pak. Nah, karena masuknya ke rekening Pasifik, saya memperlakukan fee itu sebagai operasional kantor. Jadi saudara memperlakukannya sebagai operasional kantor. Betul. Padahal itu adalah fee. Dan itu adalah fiktif. Betul. Ya kan? Betul. Dan fiktif itu adalah ilegal. Betul. Tetapi karena ini fiktif-fiktif semua dibikin seperti legal, saudara menganggapnya legal begitu. Masuklah ke operasional begitu. Karena kan uangnya masuknya ke rekening Pasifik. Iya. Dan saya harus memperlakukan. Artinya perbuatan pengiriman besi ulir Tidak ada. segala macam itu tidak ada toh? Tidak ada. Iya, itu namanya fiktif. Iya. Pembukuan disesuaikan. Sesuaikan. Iya. Marah. Sampai akan saya lapor ke Pak Nazar. Iya. Baik. Oke, saya urut. Sekarang saya pindah ke Pak Nuril ya. Pak Nuril. Iya. Saudara itu tadinya staf ahlinya Nazar. Iya, yang mulia. Kan gitu ya. Iya, yang mulia. Sampai kemudian kongres di Bandung, saudara masih ikut. Iya, yang mulia. Saudara berkaitan dengan kongres pemilihan ketua umum ini itu sebagai relawannya siapa? Relawannya terdakwa, relawannya Andi, apa relawannya Pak Juliari? Saya relawannya Nazarudin, Pak. Relawannya Nazarudin dalam hal apa? Ya, saya sebagai staf ahli diminta secara khusus, sudah kamu bantu saya saja. Apa yang saudara bantu?
misalkan ya di sana tentang hubungan dengan Julianis gitu kan. Ya itulah kira-kira, terus dampingi dia. Dampingi siapa? Dampingi Pak Nazar. Nazarudin. Nah, Pernah saudara disuruh Nazar untuk minta duit kepada Julianis? ya. Dengan siapa? Pak Nazar ke Julianis ke Ya. lantai 9. Ya, apakah bersama siapa? Sendirian atau dengan Eva? Pernah saya sendiri dan juga Eva juga sering saya ajak. Ya, itu yang diterangkan Iya, Julianis betul. tadi nyambung itu ya. Betul ya mulia. Maka saya dari Julianis ke saudara. Iya, yang mulia. Kemudian uang-uang yang kemudian oleh Nazarudin disuruh ambil melalui saudara kepada Julianis itu, kemudian oleh Nazarudin diperintahkan untuk apa kepada saudara? Sebagian besar itu saya kasih Pak Nazar langsung masuk. Bagian yang lain? Itu sama Eva. Saya ada yang memang yang saya ikuti, ada yang tidak, karena memang saya prinsipnya Saudara ikuti aja lah. yang saya ikuti ya dampingi Pak Nazar ketika di Mission Pen itu dia ngasih ke DPC saya nggak tahu DPC karena memang saya buta sekali orang-orang Demokrat karena memang saya orang baru di Partai Demokrat. Jadi uang itu diserahkan kepada DPC. Ya. Yang menyerahkan itu waktu itu saudara disuruh atas perintah Nazarudin atau Nazarudin yang serahkan tetapi saudara menyaksikan, melihat. Ya, saya melihat dia yang memberikan dan dibantu waktu itu ada namanya Panji kalau nggak salah, orang kepercayaan dia memang sejak dulu di Partai Demokrat. Ya, mereka yang memberikan, saya cukup memperhatikan saja karena karakter Pak Nazar ini kalau kita salah sedikit aja itu marahnya bukan main. Makanya daripada saya ngomong udah dia aja yang ngasih, saya cukup menyaksikan. Itu apakah DPC maksudnya untuk apa? Ya keterangan mereka sih untuk bantu transport ya. Pak Nazar bilang untuk bantu transport dan ini nggak jelasnya memang pas terakhir yang setelah kongres yang saya tahu macam-macam DPC misalnya dari Kalteng, dari Jogja, dari Jatim, jadi Jateng, terus Aceh, Sumsel, Lampung apa gitu. Itu yang saudara tahu Iya. apa Setelah kongres yang saya tahu. setelah kongres. Nah, uang transport itu kemudian berkaitan dengan apa? Apakah kemudian ada janji atau permintaan untuk mendukung ketua umum tertentu untuk menjadi ketua umum tertentu bagi 3 kandidat ini? Ya prinsipnya ketika main 3 kaki itu, ya bagaimana mereka misalkan khususnya Kalteng misalkan, ya dukung Pak Marzuki misalkan gitu. Terus dengan Andi misalkan, saya nggak ngerti bahasa-bahasa karena saya dengan beliau itu agak sedikit jauh. Pokoknya ini tolong bantu ya, tolong bantu. Itu diberikan setelah putaran pertama atau sebelum putaran pertama? Mau putaran kedua? Putaran kedua. Putaran kedua. Putaran kedua. Pada saat itu tinggal berapa kandidat? Tinggal 2. Tinggal 2 kandidat. Ngapain main 3 kaki lagi? Tinggal 2 kok. Dari awal 3 kaki sudah disawer semua. Ya ketika di putaran kedua ya sawer lagi. Sawer lagi. Sawer lagi. Putaran kedua ini kemudian majunya ke pihak mana? Cenderungnya kemana? Saya nggak tahu kecenderungan itu, yang jelas malam dan tanggal jamnya saya lupa. Ada berapa orang datang ke saya itu minta uang dan sesuai dengan arahan Pak Nazar ya saya berikan. Gitu. Iya, itu dari pihak mana? Dari pihak PMA. MA, dari pihak terdakwa atau dari MA Pak. dari pihak MA. Marzuki Ali, dari pihak timnya terdakwa ada enggak? Oh itu Pak Nazar yang ini karena semua di dia yang tahu. Nazar yang tahu. Ya, Itu saja Pak Umar ya, Bapak ya.
saudara saksi itu kan mengkoordinir wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sama mana lagi selatan ya? Jadi untuk Sulawesi Tengah, Sulut dan Gorontalo sudah dibantu sama teman yang namanya Yaya. Oh gitu. Tapi tanggung jawab serai itu Tetap, beda ya. lagi temannya Ya. yang membantu ya. Ya. Lalu berkaitan dengan adanya pembagian uang ini, saudara tahu nggak? Uang yang berasal dari Juliani, saudara tahu nggak? Ya, jadi saya berprinsip karena kita semua relawan patungan, saya berprasangka baik. Sekilas pun, sedetik pun tidak pernah berpikir bahwa ada uang yang tidak benar. Karena kami semua berpatungan. Ya, ada nggak yang dikasih juga ke DPC yang saudara tahu? Yang saya pribadi saya kasih untuk Sulawesi Tenggara yang saya sebut tadi, teman-teman Sulawesi Tenggara, Selatan dan Sulawesi Barat. Itu sumber uangnya dari mana? Saya pribadi Dari 2 juta saudara. sebenarnya. Yang dari Eva dan dari Nuril? Yang saya saksikan waktu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Itu ada dikasih Itu ke DPC. transportasi juga. Saya Dikasih ke DPC. DPC. Itu Karena saudara mereka saksikan. karena mereka tidak kenal, manggil saya untuk mengetahui Mengetahui supaya tidak salah orang. salah orang. Gitu maksudnya. Betul. Dan itu untuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah Tengah dan Gorontalo. dan Gorontalo. Dan saya perlu informasikan Gorontalo sebenarnya itu cuma, menurut saya cuma Iwan ketua DPD yang ke Mas Anas, yang lainnya. Walaupun diserahkan kami tidak yakin bahwa mereka yang memilih. Tapi dikasih Dikasih, yang tapi dari sumber tapi Eva dan Nuril. menurut informasi mereka juga dapat dari kandidat-kandidat lain. Jadi kalau ada DPC yang menganggap mendapatkan sampai 100 juta, saya yakin itu akibat berputar-putar di semua kandidat. Terima kasih. Ya. Kalau yang dari Sulawesi Utara itu kan dikasih juga. Itu cenderungnya milih siapa? Jadi di Sulawesi Utara itu koordinatornya ada namanya Martin. Itu menginformasikan misalnya Diana itu dia tidak percaya bahwa mendukung. Jadi saya yakin termasuk Tapi uang dikasih. tapi menurut informasi teman-teman dia terima di kandidat lain juga. Karena mereka lebih banyak minat di hotel kandidat lain. Kalau untuk Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah, cenderung milih terdakwa atau gimana? jadi hampir ketua DPD itu cenderungnya ke Pak Andi Malarangeng. DPC terbagi, ada yang ke Pak Marsuki, ada yang ke Mas Anas. Tapi dikasih juga. Ya, Tapi uangnya saya dikasih. saksikan untuk penyerahan transportasi Oh, iya. Yang pakai dalam amplop atau dikasih langsung? yang dalam Secara amplop, terbuka dalam amplop. yang dalam amplop yang diserahkan. Waktu diambil dari Julianis itu sudah Saya di nggak dalam- tahu dari, saya cuma Ya, tahunya Nuril sebentar. Nuril dan Eva, saya cuma Nah, tahunya. itu udah di amplop ngambilnya dari Julianis atau bagaimana? Saya kan prinsipnya ketika ngambil Julianis Ya. dikasih disodorin Tanda terima. tanda terima tangan, ya saya otomatis percaya 1000%. Misalkan 100.000, Oh, oh, nggak udah, lihat. enggak, saya langsung tarik aja, saya langsung kasih ke Pak Nazar. Oh, gitu. Julianis gimana? Udah di amplopin atau dalam bentuk masih nominal gitu? Iya, saya disuruh ngamplopin sama Pak Nazar itu ada yang 1.000, ada yang Maksudnya 2.000. $1.000 $1.000, ya, ada yang $2.000. di dalam amplop itu. Iya, Jadi isinya dolar, dolar, bukan rupiah. bukan. Saya pindah sebentar ke si Oktarina. Lanjut aja. Kalau Oktarina apa yang tahu ya? Saudara kan stafnya ini ya. Bu Bu Yulianis ya? dan Nenek Zoni. Nah, kalau saudara apa yang saudara lakukan? Saya membantu Bu Yulianis dalam mengisi laporan support yang udah disetujui Bu Neneng dan Pak Nazar. Terus sama saya megang berangkas, Pak. Pegang berangkas. Iya. Berangkasnya berapa buah? Berangkasnya itu ada 3, 1 berangkas in, 2 berangkas X. 2 berapa? Oh, X-nya itu 2. 2. Oh, Yang kenapa berapa? 2? Apa lebih banyak yang X daripada in duitnya? Waktu itu lebih banyak X, Pak. Oh, lebih banyak X. Kalau lebih X ini yang untuk keluar ya? Yang dari uang fee ya tadi? Iya. Nah, dari uang fee. Karena ini kan lebih banyak jumlahnya. Apakah dari berangkas itu dibawa juga ke Bandung atau enggak?
Yang berangkas X nggak ada Pak. Ada. Nggak ada. Yang dari BIN aja. Iya. Oh. Walaupun dari BIN itu antara lain uangnya seperti yang diceritain oleh Julianis tadi gitu ya. Iya. Saya sedikit kasih ini Dodi ya, sebenarnya. Dodi Dagiono ya. Saudara tadi ada tekan tanda tangani cek Bank Mandiri ngambil uang. Ya. 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 Itu uangnya dikeluarkan dari perusahaannya Nazarudin yang tergabung di dalam Anugerah Group tadi atau dari Permai Group atau uangnya dari pihak lain, bagaimana? Kurang tahu saya Pak. Ya, saudara teken loh. Iya tapi saya nggak tahu Pak. Uang dari asal dari mana Pak? Saudara tekennya berapa kali di kertas cek itu? Sekali Pak. Sekali di mana? Depan, belakang? Di belakang Pak. Belakang. Kenapa di belakang? Nggak tahu saya sebelumnya di belakang. Hah? Itu kan itu cek atau apa? Kalau nggak salah cek Pak. Cek. Cek atas nama atau atas tunjuk? Masnya Pak? Nah itu yang saya tanya. Tahu ngerti nggak? Nggak ngerti Pak. Nggak ngerti, teken aja. Iya. Saudara sebutnya apa kok neken di sini? Kurir Pak. Ya kurir kok neken cek gitu. Hah? Baru ketemu oleh saya kurir neken cek. Nekennya sekali belakang pula. Iya. Kurir. Pernah enggak KTP saudara mungkin dipinjam Nazarudin? Enggak Pak. Hah? Enggak. Jangan-jangan saudara direktur abal-abal juga. Diambil satu blok cek, awal bulan suruh teken semua. Habis itu cek tuh simpan Nazarudin. Sudah diteken ya pakai. Ada teken. Karena ada teken depan, waktu ngambil cek diperlukan teken belakang. Maka mungkin belakang aja saudara teken lagi. Pernah nggak saudara menandatangani cek satu blok? Enggak pernah. Hah? Enggak juga? Enggak. Ya agak aneh. Depannya cek itu udah diteken nggak? Nggak Ada yang tahu. teken nggak? Enggak tahu Pak. Nggak tahu juga. Nominalnya, angkanya berapa? Tahunnya di KPK Pak. Berapa? 2M. 2M. Dipakai untuk apa? Enggak tahu Pak. Nggak tahu juga. Agak heran ini kok. Saudara hanya kurir tapi cek gitu. Aneh. Tidak tahu saudara jabatan saudara apa, kenapa neken cek. Itu yang bawa saudara ke bank itu siapa? Lupa saya Pak. Masa lupa? Iya Pak. Saudara Karena kapan lahir? kenapa? Kapan lahir? Tanggal berapa? Lahir. Ya, Lahir saya Pak. ya. Tanggal 19 Bulan? Juli Pak. Tahun? 77. 77. Udah berapa tahun yang lalu? 37 tahun yang lalu. Saudara ngambil cek itu tahun berapa? Tahun berapa? Kalau lihat di waktu di KPK 2009. 2009. Baru 5 tahun lebih kurang sekarang ya. Iya. Yang 37 tahun yang lalu kok saudara ingat? Karena sering Bu lihat KTP sendiri Pak. 5 tahun yang lalu nggak ingat. Karena nggak pernah lihat Pak. Waktu lahir kan saudara nggak lihat juga. Paling nangis. Artinya jangan saudara pura-pura gak ingat di sini, ya. Kalau saudara ingat, bilang gak ingat di situ, saudara disumpah pulang dikasih Tuhan gak ingat betul, gak ingat saudara jalan ke rumah, ya. Ingatnya jalan ke penjara, ya.
Oke, saksi Bu Enji, ya. Apa yang saudara tahu kaitan dengan perkara ini? Saya terus terang masalah ini buta Pak, kalau Hambalang, karena memang dari awalnya Nasar tidak pernah memerintahkan saya untuk mengurusi Kemenpora dan Kemenbudpar. Jadi untuk semua perihal sebagaimana saya sudah dikonfrontasi dengan Nasar, dan Nasar pun mengakui bahwa memang untuk urusan Kemenpora itu ada orang lain yang ditugasi, bukan Bu Enji. Jadi ketika saya diperhatikan ini, saya juga jadi bingung, dan saya sebenarnya sedih, dan karena kan ini berkaitan juga dengan kasus yang akhirnya saya diputuskan bersalah. Kalau kaitan sama terdakwa, ada yang saudara tahu? Saya tidak pernah ada hubungan perintah memerintah dengan Pak Anas, karena Bukan, masa dia sama saudara perintah, ketua umum lah itu. diperintah oleh Pak Pernah Anas. nggak saudara kemudian mungkin bersama Nazarudin atau bersama terdakwa ini disuruh Nazarudin atau terdakwa yang nyuruh saudara dan Nazarudin untuk mengurus proyek-proyek berkaitan dengan Hambalang Tidak pernah Pak, atau proyek yang lain? tidak pernah. Kalau terdakwa tidak pernah, tapi kalau dari Pak Nasar memang strukturnya dari awalnya Pak Nasar sudah mengatakan begitu, bahwa karena dia bendahara maka dia yang memang memerintahkan kita dan mengatur semuanya di komisi dan juga di fraksi. Kepentingannya untuk apa? Pada saat itu Pak Nasar hanya mengatakan buat partai. Buat partai. Melalui apa? Apakah melalui proyek? Jadi kalau misalkan saya yang tidak ditugasi untuk Kemenpora dan Kemenbudpar, tugas saya hanyalah menjaga program pemerintah agar tidak dikebiri oleh partai lain. Tapi untuk Kemendiknas, karena Kemendiknas itu menterinya adalah partai yang berbeda, maka jatah yang diberikan melalui hasil negosiasi pimpinan komisi, itu jatahnya saya menyerahkan kepada Nasar untuk diisi oleh Rosa. Saya langsung nyambung aja tadi ya sama Anda. Ini Ibu kenapa? Gimana? Boleh berbicara sebentar yang mulia? Kalau ada yang mau dijelaskan, Iya. silakan. Apa? Mohon maaf yang mulia, tadi Bu Yulianis menyatakan uang X tersebut untuk salah satunya pembayaran rumah pejaten. Saya perlu jelaskan, rumah pejaten tersebut kita beli sebelum suami saya menjadi anggota DPR. Jadi saya mau tanya, apakah Bu Yuli punya bukti untuk mengatakan tersebut? Ya, itu bukan urusannya saudara. Dia Iya. udah disumpah. Kami yang nilai nanti. Baik yang Kami mulia, yang dan nilai. Cuma saudara ingin menyampaikan apa, silakan. Itu kami catat. ya, yang mulia. Penilaiannya semua di majelis. Dan mohon maaf lagi yang mulia, saya juga menyampaikan Bu Yuli terlalu mengada-ngada bahwasannya semua Aji dan Pak Nazar itu namanya Iwan, itu tidak benar yang mulia. Ya, silakan, semua itu akan kami nilai. Nah, kapasitas saudara adalah menerangkan apa yang menjadi fakta, bukan menjadi pembela suami saudara. Ya. Silakan dilanjutkan oleh rekan. Baik, kami melanjutkan pertanyaan Ketua Majelis kepada Saudara Sunda. Tadi ditegaskan, Anda katakan bahwa Anda itu mengelola dana Kemdiknas tadi. Bahasanya tadi karena menterinya bukan dari Demokrat, terus Anda diminta oleh Nasar untuk Jadi pada saat itu Pak Nasar mengatakan bahwa Kemendiknas itu kan menterinya bukan dari Partai Demokrat, hubungannya apa kalau menterinya bukan Demokrat? sehingga ada pembagian-pembagian yang dilakukan untuk partai. Pembagian untuk partai itu dari mana? Itu saya mendapatkan angkanya dari pimpinan komisi saya, partai saya, Siapa pimpinan komisi Anda siapa? Pak Prof Mahyudin. Prof Mahyudin. Apa kata Prof Mahyudin?
bahwa setelah didiskusikan dengan pemerintah dan juga dengan teman-teman sesama pimpinan, maka untuk pembagian penambahan fungsi anggaran pendidikan di Kemendiknas biar tidak berantem, maka dibagi sesuai dengan proporsional kursi di DPR. Yang dibaginya apanya yang dibagi? Optimalisasi. Jadi APBNP ada optimalisasi, dan ketika optimalisasi anggaran secara keseluruhan, maka sebagai efek dari Undang-Undang Sisdiknas ada 20% untuk Kemendiknas. Dari 20% itu seumpamanya begini, APBNP 2010 tambahan anggaran fungsi pendidikan 2,1 yang ada di Kemendiknas triliun. Untuk itu 20%-nya adalah jatah Partai Demokrat. Nah, sesungguhnya jatah Partai Demokrat itu biasanya diisi oleh... Sebentar dulu, dari 2,1 T, jatah Partai Demokrat 20%. Iya. Dan jatah partai terbesar apa? Demokrat. Demokrat. Di bawah Demokrat siapa? Partai. Pada waktu itu kalau tidak PDIP, Golkar, Pak. Berapa persen mereka dapat? Sesuai persentase di kursi DPR. Jadi pada waktu itu kan Demokrat... Jadi uang 2,1 T itu masih dibagi-bagi lagi dengan persentase kursi di Dewan gitu. Betul. Jadi Demokrat dapat 20%. Betul. Uang 20% itu kemana? Jadi 20% itu 400 miliar adalah kegiatan yang harus diisi oleh Partai Demokrat. Dan Pak Nasar mengatakan bahwa untuk jatah Partai Demokrat jangan ada anggota yang memainkan sendiri. Maksud kegiatan yang harus diisi itu apa? Bisa terangkan lagi? Jadi 400 miliar itu kan bentuknya anggaran, Pak. Nah, dan dirinci ke dalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu biasanya berupa proyek-proyek. Nah, dan karena kami Partai Demokrat sesuai arahan Pak Nasar bahwa itu tidak boleh dikelola oleh anggota, itu wajib diserahkan kepada partai. Dalam hal ini Nasar meminta Rosa yang mengisi. Saya belum mengerti. Uang 400